Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar bab perkembangan teknologi produksi pangan, tema 7, subtema 1. Kompetensi dasar 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Anak-anak, tolong siapkan alat tulis kalian ya, nanti untuk mencatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami arti pangan dan teknologi pangan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan manfaat teknologi pangan. Dan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menyebutkan hasil olahan dari bahan pangan seperti delai, susu, daging, dan lain-lain ya. Anak-anak, alam Indonesia itu sungguh kaya. Ada kedelai, jagung, kelapa adalah hasil pertanian, sedangkan telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan bagi kita. Hasil dari pertanian ataupun peternakan tadi itu sangat melimpah ya anak-anak. Memberi kita makanan yang cukup. Akan tetapi, dari semua hasil tadi tidak dapat bertahan lama dan cepat membusuk. Oleh karena itu, perlu adanya teknologi pangan. Tetapi sebelumnya, kita bahas dulu tentang pangan. Apakah itu pangan? Iya, pangan artinya adalah makanan. Yang lebih jelas adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah pangan sehingga menghasilkan jenis makanan baru yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Nah, sekarang yang kita bahas, mengapa harus ada teknologi pangan? Perlu adanya teknologi pangan yang pertama, karena dapat menghasilkan makanan baru dari hasil panen tadi yang melimpah. Yang kedua, teknologi pangan ini adalah untuk menjaga agar makanan tidak membusuk dan tahan lebih lama. Kita lanjut dengan manfaat teknologi pangan. Yang pertama adalah mengawetkan hasil panen. Kedua, meningkatkan nutrisi dari pangan. Ketiga, menghilangkan penyakit dari makanan. Dilanjut yang keempat, meningkatkan kreativitas dari produsen. Kelima, praktis dalam menyantap bahan pangan. Dan keenam, mengurangi kerugian sisa dari bahan pangan. Nah, sekarang apa hasil olahan kedelai itu? Yang pertama bisa jadi tahu, kedua tempe, ketiga bisa diolah jadi kecap, keempat ada susu kedelai. Gambarnya seperti ini ya. Anak-anak bisa menambah dari hasil kedelai ini ya. Sekarang apa hasil olahan dari daging? Yang pertama adalah bakso, mungkin anak-anak ada yang suka kornet, abon, atau sosis. Semua itu adalah hasil olahan dari daging. Wah, enak-enak sekali ya. Menjadikan perut jadi lapar. Anak-anak, berikut adalah tabel dari hasil teknologi pangan dari tumbuhan. Ada kedelai, padi, atau kelapa. Anak-anak bisa membaca sendiri ya tabel berikut ini ya. Kalian juga bisa menambahkan hasil dari tumbuhan yang lain ya. Berikutnya adalah tabel hasil teknologi pangan dari hewan. Ada susu sapi. Susu sapi bisa dibuat susu, keju, yogurt, atau mentega. Ada daging sapi dan ada juga ikan. Ikan bisa dibuat bakso, sarden, minyak ikan, terasi, ataupun bandeng presto ya. Anak-anak bisa tambahkan yang lainnya di catatan.
Baiklah, kesimpulan belajar hari ini yang pertama, pangan artinya makanan. Kedua, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah pangan sehingga menghasilkan makanan baru yang tahan lama dan tidak cepat busuk. Tiga, manfaatnya untuk mengawetkan hasil panen dan lain-lain. Teknologi pangan dapat menghasilkan berbagai macam olahan makanan jenis baru ya. Mengakhiri belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Untuk selalu diingat dan kita lakukan bersama-sama, yang pertama adalah cuci tangan usai beraktivitas, kedua jaga jarak, ketiga pakai masker, keempat jagalah kebersihan. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.